Dan juga itu merupakan sebuah wawasan begitu bagi kita, khususnya kader-kader IMM, untuk mengetahui kalau misalkan RPP punya kabupaten itu seperti apa. Jumpa kembali bersama kami di Bromo Podcast, Ngobrol Demokrasi Podcast, podcast resmi KPU Kabupaten Probolinggo. Teman pemilih, narasumber kita pada sore hari ini adalah Mas Izud yang merupakan Ketua IMM Probolinggo Raya. Assalamualaikum Mas Izud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik teman pemilih, langsung saja ya kita berkenalan dengan narasumber kita. Monggo Mas Izud bisa diperkenalkan kepada para teman pemilih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri teman-teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, diri saya adalah namanya Izzuddin Ibnu Abdissalam, atau lebih sering atau lebih akrab disapa Izud. Saya sendiri berdomisili di Desa Puspan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, dan saya merupakan Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Probolinggo Raya periode 2020-2021 yang sebentar lagi akan lengser seperti itu. Sebelumnya saya sampaikan sedikit terkait profil IMM itu sendiri. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Probolinggo itu terdiri dari beberapa komisariat. Lebih tepatnya itu 5 komisariat, dan juga cabangnya itu dari Probolinggo Raya atau kota dan kabupaten. Jadi IMM itu terdiri dari kota dan kabupaten, tidak hanya kota ataupun kabupaten sendiri, melainkan itu kota dan kabupaten gabung menjadi satu, seperti itu. Siap, berarti itu yang dinamakan Probolinggo Raya. Betul. Karena gabungan dari kota dan kabupaten. Baik Mas, langsung ke pertanyaan. Teman pemilih kan penasaran nih melihat pesonanya Mas Izud ini kayaknya. Baik, Mas Izud bisa disampaikan kepada kami nih Mas, apakah tujuan Anda dan tim berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu Tengger di KPU Kabupaten Probolinggo? Terima kasih. Sebelumnya ini juga merupakan kunjungan IMM Probolinggo pertama kali ke KPU Kabupaten Probolinggo. Khususnya yang pertama itu, maksud dan tujuan kami Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Probolinggo itu silaturahmi dengan kepada ke komisioner KPU khususnya, agar terjalin sebuah komunikasi yang baik. Karena memang sepengetahuan saya, semenjak berdirinya IMM itu belum pernah sekalipun kita menyentuh pihak penyelenggara yang dari kabupaten. Makanya ini adalah salah satu program juga daripada teman-teman IMM untuk pertama kalinya kita itu terjun ke kabupaten untuk melakukan silaturahmi. Nah, di samping silaturahmi tentunya kita juga akan mengajak kolaborasi. Dari kolaborasi itu makanya kita berkeinginan atau supaya pemilu 2024 nantinya itu berjalan dengan sukses. Nah, untuk selingan ataupun salah satu tujuan kita ke sini juga berkunjung ke RPP atau Rumah Pintar Pemilu yang ada di Kabupaten Probolinggo. Agar kita tuh paham ataupun tahu begitu. Rumah Pintar Pemilu Kabupaten Probolinggo itu seperti apa? Seperti itu. Baik, tujuannya mulia sekali Mas ya, untuk ikut mensukseskan pemilu tahun 2024. Betul. Siap. Pertanyaan kedua Mas. Mas Izud kan sudah berkunjung ya ke RPP Tengger. Apakah tujuan Mas dan tim itu sudah terpenuhi Mas? Ya, kalau berbicara tujuan, sampai detik ini tujuan kami khususnya IMM Probolinggo sudah terpenuhi. Dimana yang pertama tadi memang kita sudah disambut ramah oleh komisioner KPU dan juga oleh teman-teman staf yang lain begitu. Nah, dan juga itu merupakan sebuah wawasan begitu bagi kita, khususnya kader-kader IMM, untuk mengetahui kalau misalkan RPP punya kabupaten itu seperti apa. Karena sebelumnya yang kita pahami memang yang ada di kota, yang kemarin juga launching RPP
berbasis Android gitu. Nah, makanya untuk yang sekarang kita fokus ke kabupaten dan juga sudah terpenuhi di mana ya seperti yang saya sebutkan tadi, kita sudah dikasih tahu kalau misalkan ini tuh ruangan apa, terdiri dari tadi ruang batik dan juga tengger begitu. Kalau misalkan dari anggota komisionernya sendiri, itu juga saya pribadi itu mengucapkan terima kasih gitu atas partisipasi dan juga atas kelapangan komisioner untuk menemui teman-teman Imawan dan Imawati seperti itu. Baik, saya juga menyampaikan terima kasih nih Mas untuk Anda dan tim untuk kunjungannya ke kantor KPU Kabupaten Probolinggo. Khususon pertanyaan nomor 3 nih, khusus review Anda dan tim untuk RPP Tengger. Review itu seperti apa pendapatnya? Terus kurang apa sih RPP Tengger? Apa yang perlu ditingkatkan untuk semata-mata tujuannya meningkatkan kualitas kami dalam pemberian informasi kepada masyarakat umum tentang pemilu dan demokrasi. Monggo Mas. Terkait review kan karena tadi juga sudah dijelaskan kalau misalkan di sini juga ada podcast. Mungkin ini juga salah satu inovasi dari teman-teman KPU Kabupaten untuk lebih giat lagi mensosialisasikan terkait kegiatan yang ada di KPU ataupun apalah itu terkait pemilu. Nah, itu juga merupakan sebuah nilai positif. Karena ya memang pada era saat ini, era globalisasi yang memang sudah mengedepankan apa yang namanya medsos dan lain sebagainya, itu juga merupakan hal yang baik. Juga tadi kita disuguhkan dengan di depan informasi-informasi yang menurut saya juga lumayan lengkap begitu. Dan kalau misalkan terkait ke depan mungkin hanya terkait lebih kepada pengembangan, karena menurut saya ini sudah termasuk baik seperti itu. Dan juga untuk ke teman-teman yang misalkan ada keinginan ataupun apalah yang ingin menambah wawasan terkait kepemiluan, bisa langsung nanti datang kepada tempat KPU di sini yang bertempat di Keraksan. Itu kalau menurut saya pelayanannya baik dan juga orang-orangnya ramah begitu. Jadi untuk belajar itu enak seperti itu. Ya, baik teman pemilih, itu reviewnya Mas Izud. Jadi perlu saya sampaikan juga di kantor KPU Kabupaten Probolinggo kami mempunyai rumah pintar pemilu. Rumah pintar pemilu itu bernama Rumah Pintar Pemilu Tengger. Jadi di sana itu seperti yang Mas Izud ketahui tadi, ada informasi-informasi tentang sejarah kepemiluan, tentang demokrasi di Indonesia, juga tentang data dan angka kepemiluan. Jadi kami persilakan untuk teman pemilih yang ingin mengadakan kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu Tengger di KPU Kabupaten Probolinggo, kami dengan senang hati akan menerima dan memfasilitasi kunjungan dari teman pemilih gitu Mas ya. Dan itu gratis Mas ya. Betul, gratis kita gratis. Dikasih jajan Mas. Ya, jadi itu gratis jadi baik teman pemilih, luar biasa ya menarik podcast kita pada hari ini. Walaupun singkat namun banyak hal menarik yang kita dapatkan. Jadi saya pribadi bisa berkenalan dengan Mas Izud dan timnya. Bawa berapa orang Mas tadi? 5 orang. 5 orang dan sebaliknya juga Mas Izud dan mbak-mbaknya bisa berkenalan dengan kami di KPU Kabupaten Probolinggo. Jadi teman pemilih, sekian ya Mas podcast kita bersama Mas Izud, saya dan Mas Izud serta kami semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Tetap sehat ya teman pemilih, tetap semangat. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Mas Izud juga jangan lupa ya. Siap, aman. Sudah dikasih tahu dan juga sudah subscribe barusan. Aman. Alhamdulillah. Baik teman pemilih, jangan mau kalah nih sama Mas Izud. Sudah mengaktifkan loncengnya Mas ya. Karena memang betul ketika kita sudah ada ini channel begitu, kalau misalkan kita sendiri tidak mampu untuk mengembangkan atau paling tidak kita berpartisipasi untuk subscribe biar channelnya kan lanjut seperti itu. Siap. Jadi nanti kalau diundang bersedia Mas? Aman. Tinggal telepon saja. Oke. Nanti itu masalah dengan guru nanti. Baik teman pemilih, see you next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Siap, sama-sama.